Hey ho Pop Gengs! Perbatasan wilayah adalah garis hayal yang memisahkan dua wilayah politik dan yuridiksi. Biasanya ditandai dengan tapal batas. Namun perbatasan wilayah antar negara jauh lebih rumit karena melibatkan penjaga perbatasan dan tensi politik. Makanya gak sembarangan lewat perbatasan, kecuali orang-orang nekat dan tekun. Seperti dalam video berikut, kisah orang yang mempertaruhkan nyawa demi kabur di perbatasan. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu ya, agar bersama kita terus berbagi info menarik dari Daftar Populer. Oh Jong-sung. Setelah Perang Korea pada tahun 1950-an, banyak warga meninggalkan Korea Utara karena alasan politis, ideologi, dan ekonomi. Bahkan sampai sekarang. Tapi dari semuanya ada satu kisah pelarian diri paling dramatis. Dilakukan oleh seorang mantan tentara, Oh Jong-sung. Rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan upaya pelarian dirinya dirilis oleh Komando PBB. Lalu diunggah oleh sejumlah media luar negeri, seperti The Wall Street Journal, Reuters, dan CNN. Nah, di awal video memperlihatkan seorang tentara mengendarai mobil dengan kencang menuju zona demilitarisasi. Tentara penjaga yang menyadari hal tersebut segera memburunya dengan melepaskan 40 tembakan. Oh Jong-sung pun tumbang di dekat tembok. Tentara Korea Selatan pun akhirnya menyelamatkan sang tentara pembelot itu dan dilarikan ke rumah sakit. Arirang News melaporkan hasil bedah dokter bahwa selain mengeluarkan banyak darah, ia menyatakan bahwa mereka mengangkat sejumlah parasit, termasuk cacing sepanjang 27 cm dari tubuhnya. Nah, dalam wawancara dengan NBC News, Oh tidak menyalahkan rekannya yang menembakinya, karena ia pun akan melakukan hal yang serupa. Dilansir dari Washington Post, saat ditemui harian Jepang Sankei Shimbun, Oh mengaku bahwa awalnya ia hanya minum-minum dengan teman-temannya. Nah, saat kembali ke pos, ia melanggar titik pemeriksaan, dan akhirnya terus saja melaju karena terlanjur dan khawatir dieksekusi mati. Strelzyk and Wetzel. Nah, selain Perang Korea, kita juga mengenal tembok Berlin yang memisahkan Jerman Barat dan Jerman Timur. Dan jauh sebelum pelarian diri tentara Korea Utara tadi terjadi, ada kisah yang lebih dramatis. Nah, pelarian ini didokumentasikannya hanya dalam bentuk foto oleh Hute Rutonium Pongdi dan dalam rekaman suara wawancara oleh BBC. 8 orang dari keluarga Strelzyk dan keluarga Wetzel, seperti yang dilaporkan Harian Express, membuat balon udara sendiri. Mereka ini menyiapkan bahan, menjahit, merakit, sampai memompa gasnya. Selama 1,5 tahun percobaan terbang mereka gagal. Tapi pada dini hari tanggal 16 September 1979, mereka berhasil mendarat di negara bagian Bavaria, Jerman Barat, 10 km dari perbatasan. Kisah tersebut digambarkan di dalam 2 film, yakni Night Crossing di tahun 1982 dan Balloon di tahun 2018. Balon tersebut dipindahkan dari Naila ke lapangan yang ada di Hof pada tahun 1985. Lalu pada tahun 2017 dipajang di pameran permanen Haus the Bayerischen System. Ivo Sedersky. Satu lagi kisah pelarian diri dari peristiwa tirai besi tembok Berlin. Sheikh Ivo Sedersky bercerita pada Great Big Story pada tahun 1984 bahwa ia merakit pesawat microlight menggunakan mesin 2 langkah dan tangki bahan bakar Trabant. Komponen-komponen lainnya juga ia buat dan pulung sendiri. Transkrip ceritanya ini juga diterbitkan oleh New York Times. Bahwa setelah lepas landas pada pukul 3 pagi, baling-baling menabrak batu, namun dia selamat dan tetap terbang rendah menghindari radar perbatasan. Lalu menyelinap di bawah kabel listrik dan mendarat di Bandara Internasional Wina. Setelah kejadian tersebut, ia kini berada di Amerika dan mendirikan pabrik baling-baling bernama Ivopro. Matthias Rust. Masih dari tembok Berlin, kisah dramatis melalui perbatasan juga dialami oleh Matthias Rust ini. Pada tanggal 28 Mei 1987 saat masih 19 tahun, Rust menerbangkan pesawat bermesin tunggal Cessna 172.
Pendaratannya di lapangan merah kota Moskow membuat warga terkejut. Pihak militer yang mengamankannya sama terkejutnya karena mengetahui kalau Rus ini ternyata adalah warga Jerman Barat. Ini adalah sindiran telak. Seorang warga Jerman Barat mendarat di ikon utama Uni Soviet, berhasil melalui perbatasan. Berarti pertahanan Soviet lemah. Alhasil Presiden Uni Soviet memecat Menteri Pertahanan dan Rus ditahan selama 18 bulan. Kejadian ini pun menyebar jadi lelucon. Carlos Ghosn. Nah, kisah pelarian diri yang paling terkini adalah mantan CEO Nissan Carlos Ghosn. Nah, dewa otomotif ini menjadi kesakitan karena kasus hukum tahun 2018 lalu. Dilansir dari Tirto.id, pria Lebanon ini diduga mencurangi laporan pendapatan bersama petinggi Nissan lainnya. Setelah Jepang mengharuskan perusahaan melaporkan petinggi dengan gaji lebih dari 100 juta yen. Ia lalu menjalani pemeriksaan dan menjadi tahanan kota di Tokyo, Jepang. Namun, ia berhasil melarikan diri di tahun 2019 kemarin. Carlos terekam CCTV saat sedang keluar rumah menggunakan masker dan topi. Dengan bantuan 2 orang warga Amerika Serikat yang terekam kamera ini, Ghosn lalu ditempatkan di dalam koper, lalu diterbangkan menuju Turki. VOA News mengupload sebuah video yang memperlihatkan proses keberangkatan kotak berisi Ghosn ini. Nah, kini dia sudah berada di Lebanon membuat Jepang berang atas pelarian tersebut. Nah, sekarang giliran kamu nih. Coba kamu bagi kisah seru kamu saat berupaya melewati perbatasan sekolah, alias bolos lewat pagar halaman belakang sekolah. Apakah kamu berhasil seperti mereka? Berikan komentar kamu di bawah sana. Terus jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Makasih dan sampai jumpa.